overlift apa? Jadi Anda punya 3 file kan, file yang tugas, file yang UTS, file tugas UTS. Nanti yang lainnya juga ini klik dulu, terus pilih ini more, make a copy. Nah, terus langsung di depannya UTS tadi geser ya, tugas UTS itu. Nah, gitu aja. Terus yang belakangnya kopinya dihilangin, paling belakang ada tulisan kopi lah, itu dihapus. Nah, udah. Nah, ini Anda sudah siap untuk kerja. Yang UTS itu nanti hanya saya beri, hanya boleh Anda kerjakan sampai 9:30 ya. Oh, karena hanya 2 jam yang di sini ya. Nanti setelah itu Anda pindah ke yang tugas UTS. Oke, sambil sekarang ganti saya yang apa? Silakan siapa yang mulai edit itu? Siapa ya? Sekalian dilihat temennya, nanti temennya sekalian melakukan karena supaya sudah siap punya file UTS dan tugas UTS. Nanti kan ada lembar jawabannya itu ya. Jadi kemarin kan ditanya ujian tertulis, yang tepatnya ujian mengetik. Nanti disiapin kertas, kertasnya nggak dipakai nggak apa-apa. Tapi kemarin kan tetap disiapin kertas nanti. Nah itu pengawasnya ngumpulin kertas paling cuma berapa ya. Jadi saya nggak perlu diambil, nggak apa-apa, saya ngoreksinya langsung dari sini. Oke, silakan yang mau. Jadi Anda sudah punya, saya buatkan file UTS, Anda bikin. Tapi sebelum bikin kopinya, edit dulu yang di dalamnya kan masih namanya Adira semua ini. Karena biar gampang saya inikan nama. Oh ya, terus lupa, saya terus Anda masuk ke yang tugas UTS, terus di-share ke saya supaya muncul di sini. Tadi kan belum kan, masih milik Anda. Jadi Anda masuk ke tadi yang tugas UTS, terus klik share ya. Terus share ke saya, nanti akan muncul di sini. Jadi caranya setelah Anda edit dulu ya masing-masing ya, edit namanya di dalamnya itu. Misalnya ini Bibit itu kan yang harus ganti kan nama yang ada nama Adira itu diganti. Setelah ganti apa nama sama nomor mahasiswanya, terus baru di copy supaya Anda nggak 2 kali melakukan editing. Nah ini sudah, terus Anda, Bibit mana Bibit? Masih di. Silakan semua lakukan itu untuk yang pagi ini, jadi nanti kesiapan untuk lembar jawabannya sudah. Tinggal isinya urusan Anda ya. Jadi kalau mau ini klik sini, terus pilih make a copy ya. Nah di sini. Nanti terus diganti cuma tugas UTS depannya, yang belakangnya ada tulisan kopi, kopinya ikut dihapus.
Tapi sebaiknya setelah ngedit nama dan nomor mahasiswa di dalamnya ya. Kalau ujiannya rupanya sudah tahu Anda di mana? Dipisah kan? Karena kan supaya nggak berdekatan. Tapi saya kira koneksi internet cukup gitu, karena ini kan ada kalau nggak ada koneksi internet, sekali kan ada setiap Anda jawab, Anda ngambil rujukan dari suatu sumber, Anda kasihkan perintah harifnya, jadi nggak mas. Itu memang saya ingin melihat seberapa Anda itu berpetualang untuk menjawab pertanyaan saya. Kalau orang yang gaptek sama yang nggak ini, mungkin jawabannya cuma mengandalkan dari, ada boleh mungkin lihat di Google Drive kalau ada ternyata. Tapi kan harus semua serba cepat karena ini urusannya banyak kan. Maka cara bacanya harus cepat juga. Nah, setelah itu pada saat Anda buka dapat itu langsung di copy aja linknya supaya taruh di overleaf-nya. Cuman tinggal ketikkan apa? Href itu. Jadi misalkan ini saya apa yang buat tadi misalnya ini kok dia dari ChatGPT gitu. Tinggal copy aja ini kan. Walaupun saya akan tahu bahwa itu dari ChatGPT gara-garanya apa? ChatGPT kalau jawab pasti panjang itu dia. Enggak to the point karena panjang banget dia. Nah, ini kan panjang misalnya kayak gini, tinggal di copy. Ini yang tadi untuk contoh tadi misalnya jawab nomor satu gitu ya. Maka kan oh jawab yang bagian A-nya dulu ya. Ada kasihkan aja di sini adalah nanti sumber di ini kan mungkin jawab apa dulu. Nah, ini sumbernya itu. Apa perintahnya itu adalah href gitu kan. Biasanya langsung keluar. Nah, href. Oh, ini lupa saya belum aktifkan package-nya, makanya nanti use package href-nya kayaknya belum ada. Kayaknya ini yang bikin ini nggak pernah pakai href, kayaknya nggak ada. Oke, saya tambahkan dulu use package href-nya. Maka tadi kok nggak nongol, saya jadi use package. Oke, saya ambilkan dari yang sini aja biar apa? Daripada mengetikkan mana use package href-nya karena oh ini hyperref. Oh saya nulisnya salah tadi. Use package. Nah berarti Anda nambahkan ini ya use package href-nya di atas itu. Ambil dari yang file di apa yang tugas itu. Ini perintahnya ini use package href itu. Karena kalau nggak ada Anda nggak bisa tadi bikin href-nya. Dan kok malah jadi udah. Saya naruhnya di mana tadi? Oh yang bawah. Oh use package. Loh, kok ini malah jadi use package.
Kalau taruh paling atas dia masih bisa lain ya. Malah aja. Oh, di sini saya tadi ngetikannya, nah, tak matikan dulu. Nah, kalau Anda misalnya mengalami error kayak gini, langsung kasih tanda persen dulu ya, yang sumber errornya itu. Supaya apa? Tidak mengganggu. Nah, cek aman ya, berarti sudah ini yang persennya di, kalau ternyata bikin error lagi, dikasih tanda persen lagi gitu. Oke, sekarang moga-moga sudah. Mana tadi yang nah, kalau sudah ada langsung nongol kayak gini. Ini tadi ya, misalnya Anda waktu jawab kok searching dapat ini, Anda tinggal di copy, taruh di nah, mungkin mau dikasih nama apa tadi, kalau oke lah mungkin referensinya. Jadi saya ada, tapi di situ saya harapkan disamerikan ya, jangan langsung di copy semua itu. Nah, pernah ada yang sampai 2 halaman itu. Mungkin dia nggak tahu merintahnya apa. Itu kelihatan sekali apa? Ya nilainya otomatis rendah kan? Ya benar, tapi nggak benar kan jadinya itu. Kan sama seperti Anda, mungkin di sini pernah nanya ketemu seseorang di Jogja ini, mungkin mau tanya alamat, ceritanya masih panjang, apalagi kalau itu simbah-simbah itu, orangnya sudah tua. Oh, malah terus tanya macam-macam, dari mana Anda terusin, padahal cuma mau tanya alamatnya. Nah, ChatGPT masih kayak simbah-simbah. Mbah Google, Anda tahu kalau dimintai bantuan, dia ngasih banyak sekali. Makanya disebut mbah gitu kan. Harusnya kan dia to the point. Nah, ini kalau sudah kayak gini kan, nanti akan saya cek referensinya waktu jawab, kan akan masuk ke sumbernya yang Anda. Jadi setiap Anda waktu kerja, yakin ini akan sebagai sumber Anda, copy aja linknya. Maka jangan sekali-kali sumber jawabannya teman Anda, karena teman Anda nggak punya, kecuali teman Anda sudah publish di website. Website-nya boleh. Ini kan, jadi Anda jangan ini terus di copy semua, taruh di itu, tapi Anda di apa lihat. Dan juga perhatikan kalau ada yang memang enggak pas. Dan belum tentu juga semua itu mungkin dengan mudahnya bisa dimintai bank. Nah, itu namanya bonus kalau Anda, kalau ternyata semua bisa diatasi oleh, soalnya kan banyak kan, jadi Anda akan sibuk mesti itu. Ini kalau lihat di sini ada berapa ini? Ini yang terkait teoritik ini 1, 2, 3, 4. Terus yang oh ini belum saya ada, jadi akhirnya isinya kalau saya tadi yang sudah saya punya siapa ya? Yang 1, 2, 3, 4, yang ini yang 5. Tapi nggak apa-apa, nanti Anda lihat setelah itu bisa diedit sendiri. Total yang teori ada 4 perintah, yang di aplikasi ada 5, total nilainya di atas 100, jadi Anda kejarlah sampai 100 saja.
Sudah bisa tadi ya ditambahin di atas use package-nya ditambahi yang hyperref apa ya tadi. Anda ambilkan dari yang file ini supaya Anda bisa melakukan apa? Sekarang ini uji coba, Anda bisa nggak naruh apa href di lembar jawaban Anda karena saya lupa tadi malam karena saya pakai template yang punyanya yang nggak pernah pakai href. Oke, silakan untuk sebelum saya mulai Anda benahi itu dulu ya. Kalau ada nanti narasumbernya berarti tadi ya karena tadi yang sudah melakukan. Kalau ada yang bingung maka soalnya itu tadi yang sudah saya tambahi use package di perrefnya kan itu. Iya, karena di lembar jawaban yang saya buat belum ada, maka tadi saya mau minta hari nggak bisa karena belum. Kadang kalau lagi baik hati dia langsung ngasih informasi harusnya tinggal saya copy taruh di situ. Ini tadi kok enggak, ini lagi enggak baik gitu. Biasanya kalau saya gunakan sesuatu yang belum ada package-nya, dia langsung ngasih kamu pakailah package ini. Tinggal saya pakai karena apa? Sudah ditambahi untuk ininya. Kan ya tugas UTS nama ininya sudah nomor mahasiswanya. Nah ini kalau saya sudah join otomatis nanti muncul di list saya kan itu. Oh, aduh. Nah, kan kalau semua sudah lengkap dua-duanya, besok tinggal di misalkan besok untuk yang memang minat ke statistik, jadi pada saat tesisnya itu bab 3-nya berani ada start mat-nya ya, makanya kemarin sudah saya kasih. Kadang bab 3 bingung mau apa Pak, ini saya pakai paket semua gitu. Ini apapun Anda harus tahu teorinya. Nah, kami satu ganti, Anda nyari paper, minimal Anda cari tahu peranan start mat di sana. Tapi kalau Anda cari misalnya papernya para pemakai statistik, nggak akan cerita start mat. Metodologi, mungkin pakai regresi atau pakai apa, cuma gitu aja, nggak ada. Itu aja masih kadang nggak dilihat bahwa setiap alat di statistik itu punya asumsi. Minta syarat lah istilahnya. Nggak ada orang melakukan sesuatu tanpa syarat kan. Kecuali di apa perang ya, menyerah tanpa syarat. Oh ini kok ada yang
tesis juga ikut aktif ini. Mau saya pikir pagi ini hanya yang. Nah ini ya apa untuk. Oh ya tambahan kalau yang tugas ingin Anda pisah sendiri, ya lengkap ini ya. Ini tadi bikin tadi tugas UTS VSM ini. Oh ya ini benar sudah ini ya. Tadi yang tadi ya. Lengkap. Ini yang bawahnya yang tesis ikut-ikutan lagi. Belum saya. Nimbrung juga. Karena mau saya taruh di folder khusus mana S2. Mana defisiensi? Oh, ini harusnya masuk di tesis. Ini karena bimbingan saya yang pada sudah kembali, tiba-tiba tapi sudah waktunya perpanjangan. Anda tahu mulai harus perpanjangan semester berapa? Usahakan jangan sampai diminta perpanjangan. Ya. Untuk apa 2 tahun itu bisa asal Anda manajemen waktunya baik. Oke, semua sudah punya 2 file UTS dan tugas UTS. Ini sekalian saya masukin dulu ke Oke, sepertinya sudah enggak ada. Total harusnya kalau semua 24 kali 2, 44 kan. Plus tugasnya kemarin kan sebenarnya hanya ada 3. Ya. Enggak. Yang UTS tadi tinggal di copy jadi tugas UTS kan sudah. Jadi namanya jadi. Iya, ini makanya tadi di rename jadi tugas ya. Enggak. Nah, ini yang masih copy ini diganti di rename tugas UTS ya. Ini siapa ini? Nah, tinggal klik seperti ini ya. Contohnya ini. Tapi nomor mahasiswanya juga ini ya dibetulin ya sudah ya. Karena yang saya pakai kemarin namanya masih Adira, terus nomor mahasiswanya juga sama. Tapi yang saya berikan ke Anda, namanya sudah saya ganti yang di luar nama filenya. Itu karena saya sebagai pemiliknya, Anda nggak bisa ngubah kecuali saya itu. Tapi kalau yang di dalamnya bisa, karena saya setting sebagai editor. Nah, ini saya rename ini nggak bisa karena ownernya masih ini siapa? Masih Nia itu. Tinggal ada apa? Setelah diklik tadi, pilih apa? Di sini, aduh. Tadi sudah saya klik, akhirnya muncul rename-nya. Atau di edit-nya ada nggak untuk ini Pak owner Mas. Oh ya Anda harus yang melakukan, sorry. Mana tadi sini ya. Nah, udah klik. Nah, udah tinggal di edit. Oh, di refresh, saya refresh coba.
Terus cek di dalamnya juga ya nama sama nomor mahasiswanya ya di. Oh ini ada yang masih. Nanti kalau yang kebanyakan file kan tinggal dihapus kan gampang. Nanti kalau yang saya sebagai ownernya nanti saya yang bisa ngedit itu. Oke, semua sudah tidak ada masalah terkait ini. Tapi sambil sekalian diedit tambah tadi ya use packet hyperref-nya ya, karena nanti itu saya butuhkan ada pada saat kalau terpaksanya Anda harus butuh bantuan ke dunia maya ya. Maka tolong linknya jangan lupa di copy. Sebenarnya kalau Anda ingin dibikinkan lateknya itu juga dia kadang mau itu. Kalau pas dia lagi bisa, nah Anda akan lebih cepat lagi di situ. Maka inilah keterampilan itu ini lagi ingin saya gali di sini karena apa? Ujian terbuka artinya Anda adalah boleh memanfaatkan teknologi terkini. Tapi hati-hati sekali lagi, jangan copy paste, tapi Anda coba copy yang diperlukan sambil Anda mencoba memahami itu. Bisa juga soalnya ada yang mungkin disalahkan. Kadang saya ngedit ternyata nggak lengkap itu. Maunya kan memodifikasi, tapi kan harusnya semua ikut di. Nah, kadang ada yang terlewat, aja itu ya sudah. Ya, moga-moga nggak. Kalau masih ada ya dia. Oke, sementara untuk ini sudah. Kalau nggak udah, kalau sudah nggak ada, kita akan masuk ke materinya. Oh, iya. Oh ya ini masih bisa 10 menit untuk satu ini. Kalau siapa Rasul sudah ini belum? Carikan randomnya ini masih bisa satu lah. Random namanya, random babnya, random lagi apa? Contoh soal atau soal. Terakhir random nomornya. Itu jadi soal besok loh ya, jadi hati-hati. Tapi bukan persis itu, tapi ada yang style kayak gitu. Kenali betul pada saat melihat suatu kasus. Ya, pertama pilih mahasiswanya dulu siapa, biar dia persiapan. 11 siapa? Oke, Anda mulai siap-siap dengerin babnya sekarang. Bab 6. Oke, sudah buka bab 6. Terus pilih 01. 0 itu contoh soal, 1 itu soal. 0 itu contoh soal, 1 itu soal. Iya. Itu soal. Iya, dapat soal. Soal. Oke. Berarti bab 6 soal, nomor soalnya. Nah, ini. Berapa, Pak? Nah, bab 6 berapa soal? Cek bab 6. Nah, yang kepilih tadi. Anda sudah buka bab 6 kan? Bab 6 ada berapa soal?
Enggak, ini saya ingin coba karena udah mau ujian, bosok nanti lihat itu nggak punya arsipnya, berarti berbahaya itu. Kalau sampai ternyata dia nggak punya arsipnya, padahal saya ambilkan dari ini kemarin ada kejadian saya ambilkan dari ini ternyata dia nggak punya, nggak beruntung berarti dia. Itu kan namanya bonus kan? Karena nanti ini total nilainya di atas 100 ya, jadi Anda nggak usah panik gitu. Dapat semua dikerjakan ya nggak apa-apa. Berapa? 3? Nah, 36 nggak mungkin kan, berarti sudah dibagi semua. Kalau dapat nomor 36 berarti beruntunglah kita bahas bersama. Dapat nomor berapa? 28. Wah, berarti jelas belum ada mesti kan? Ada yang mengerjakan nomor 28 bab 6 mesti belum, bong yang ditegaskan aja belum. Oke, silakan buka soalnya. Share screen. Mungkin kita nggak harus sampai langsung ini, tapi yang penting kita belajar bersama, melihat soal, mumpung masih bareng-bareng kan, kalau besok harus sendirian. Nomor 3 itu maksudnya apa ya? Oh, saya jadi lagi masih bingung juga kok tanya-tanya. Nah, nanti jadi rame kan, nanti pengawas akan datang. Oke, sekalian malah ini simulasi ujian besok. Karena apa? Baru lihat soalnya sekarang kan. Beruntunglah ini. Jadi ternyata simulasi ujian besok. Soal bab 6 nomor 28 ya tadi. Karena yang saya tugaskan cuma sampai 24 kan. Kalau dapat 24 aja mesti belum dikerjakan kan. Wong itu jatahnya yang terdaftar tapi tidak datang. Ini sepanjang Anda kuliah baru dapat pengalaman pertama kayak gini kan. Anda pernah dapat di random tugas maju? Ada dosen yang gunakan random untuk menyuruh maju? Belum ada ya kayaknya ya. Belum ya? Nah, Anda kan sudah sekolah sejak SD sampai ini kan. Mungkin waktu SD gurunya ada yang pakai, ayo nomor persensi ini maju. Udah saya random. Ada ya? Berarti kan ada yang sudah. Karena dengan random membuat dia selalu akan siap. Gitu. Nomor 28 ya. Wah, ini si Carl Pilsen ini. Ini yang menemukan korelasi, namanya korelasi apa yang kita baca. Dia juga tahu adalah punya apa? Carl Pilsen differential equation. Siapa yang pernah belajar persamaan diferensial? Nah ya kan banyak kan, tapi pernah ketemu si Carl Pilsen ini? Belum. Tapi gaya ini kayaknya ada ya, PX, DY plus TX, Y sama dengan 0. Ini ternyata adalah punyanya si Carl Pilsen. Dulu nemukan kayak gini gimana mikirnya? Enggak. Oke, silakan Anda ceritakan apa yang mau dicari di sini. Ceritakan aja, jadi di sini nggak usah ngerjakan, cukup Anda semaksimal yang Anda bisa. Ini karena ngerjakannya baru besok ya pas ujian ya. Ini baru lihat soalnya. Oh ya, share screen, ada share screen aja. Share screen ke soalnya. Oh belum, saya silakan gabung dulu. Dan juga saya ambilkan yang belum saya tugaskan, besok akan keluar satu, entah yang mana. Tapi kan banyak kan? Anda tebak-tebak aja semua itu. Kalau Anda sudah kerjakan, beruntunglah itu kan. Bab 6 kan ada berapa ini yang belum dikerjakan? Mulai 24 sampai 36. Terus bab berapa lagi ya ini? Ada yang saya pilih satu. Ini hanya untuk mengecek siapa yang orangnya nggak sibuk. Semua sudah dikerjakan ternyata di buku ini walaupun nggak ditugaskan. Nah, itu berarti yang arsipnya paling lengkap. Tapi ada yang saya modifikasi, ada yang enggak, ada yang kalau asli masih persis kan, ada kalau sudah punya kan jadi beruntunglah kan. Saya kemarin saya uji coba 4 itu, ada yang cuma punya 1 itu. Harus ngerjakan di situ, saya lihat kelihatan sekali dia karena nggak selesai. Akhirnya kan nggak cukup waktu kan.
Ini hanya untuk siapa yang bekalnya paling banyak, ya dia mesti akan selamat sampai tujuan. Yang bekalnya pas-pasan, ya mesti akan dapatnya juga. Oke, sudah? Start screen? Sebentar. Oh ya, sorry ini saya masih ini belum pakai email UGM berarti. Kan semua sudah punya email UGM ya. Ini besok yang kuliah dengan saya harus menggunakan itu. Tapi kayaknya saya ngajarnya yang tahun kedua mungkin. Oke, silakan. 28 kita lihat bersama-sama. Ini menarik ini dari Carl Vinson ini. Karena apa yang Anda coba ini kan? Anda cukup memberikan keywordnya aja, nggak usah ngetik-ngetik gitu. Ini termasuk yang saya pilih untuk ujian peserta ya kira-kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan coba membaca soalnya nomor 28, yaitu perhatikan bahwa persamaan diferensial Carl Vinson yaitu Px dy dx ditambah Qxy sama dengan 0, di mana Px-nya sama dengan A ditambah Bx ditambah Cx kuadrat, dan Qx-nya adalah X minus D. Jadi buktikan jika A sama dengan C sama dengan 0, di mana B lebih besar daripada D, dan D lebih besar daripada minus B. Dan Yx adalah gamma. Jika A sama dengan 0 dan B sama dengan minus C, kemudian D minus 1 per B itu lebih kecil dari 1, D per B lebih besar daripada minus 1, maka Yx adalah beta. Oke, kira langkahnya cara untuk jawabnya apa yang dulu? Cukup mengatakan aja. Oh, ini kan. Enak kan kalau besok ujian cuma mengatakan aja. Sekali-kali ujiannya gitu ya. Jadi Anda rekam terus Anda ini kan kirim cukup suaranya. Langkah pertama apa yang dilakukan? Tapi sebelum melakukan Anda harus cari YX dulu kan. Ini urusan matematik dulu. Berarti nyalakan apa? Persamaan diferensial, tapi A-nya sama dengan C sama dengan 0. Berarti sudah hemat kan itu? PX-nya tinggal apa? BX kan, karena C-nya 0, A-nya 0 kan. Kalau PX-nya adalah BX, masukkan ke persamaan diferensialnya, selesaikan itu, akan dapat solusinya berupa fungsi YX. Nah, disitulah nanti Anda akan lihat bahwa YX adalah gamma. Nah, berarti kan Anda harus kerjakan dulu kan, tapi minimal langkahnya sudah. Jadi pahit-pahitnya besok lihat soal adalah Anda sampai melihatkan langkah saya akan mengerjakannya sudah dapat nilai itu, tapi jangan kosong gitu ya. Waktu saya habis, saya lihat soal ini, oh intinya mengerjakannya ini dulu. Pertama lakukan ini, kedua lakukan ini, tiga lakukan ini. Tapi waktu saya habis. Berarti pas ditugas, otomatis bisa dikerjakan jadinya kan. Karena apa? Waktunya lebih panjang, 24 jam. Kan? Jadi langkah pertama berarti Anda harus mencari si YX-nya itu. Nah, nanti tunjukkan bahwa YX itu adalah gamma. Nanti yang kedua, kalau A-nya 0, berarti tinggal BX plus CX kan, tapi si C-nya, B-nya harus min C. Berarti apa? Min CX ditambah CX kuadrat kan. Berarti sama saja kan apa? CX kuadrat min E gitu nanti. Masukin ke persamaan diferensialnya lagi, selesaikan, dapat YX-nya. Oh, benar nggak? Ternyata dia adalah beta. Nah, minimal besok dalam keadaan daruratnya, waduh kok saya lihat ini ada. Nah, si ChatGPT kadang hanya baru ngasih bantuan ide. Kadang dia hasil ngasih bantuan, silakan klik ke link ini. Diklik itu ternyata di sana lebih rumit lagi. Ya namanya orang minta bantuan ya terserah yang bantu kan semampunya. Tapi lumayan kan kita jadi ada sumber belajar terus itu. Kalau saya kalau
ada orang mengatakan belajar apa? Sepanjang hayat ya. Iya kan? Kalau saya belajar sepanjang jalan, jadi hanya selama perjalanan itulah Anda. Selama belum akhir berarti kan tetaplah belajar kan. Maka perjalanan itu adalah sebetulnya kita belajar terus. Anda ke sini mesti banyak belajar ini karena lingkungan baru ini. Kalaupun Anda besok mau analisis, tidak berarti kan lihat statistik karena tetap ada mata kuliah wajib nanti Statmat. Yang mau aljabar pun masih ada mata kuliah wajib, analisis dan Statmat. Yang minat ke statistik, Statmat iya tapi tetap ada juga yang ingin dosen di sini, kalau dites juga 3 yakinnya lagi. Karena di sini diharapkan jangan lupakan tetangga gitu kan, karena aljabar kan masih tetangga. Masih ketemu temannya, masa pas dengerin itu sama sekali sudah enggak ini kan ya. Maka saya kadang ada beberapa yang harus berinteraksi dengan, walaupun saya masih ininya dengan yang kerabat, belum pernah mencoba berpartner dengan yang ada. Sebenarnya mungkin kan untuk itu, karena sinergi itu jadi lebih enak sebenarnya. Oke, sudah ya, nanti kira-kira ini besok keluar di ujian ya. Ini kan salah satu yang saya milih di antara ini yang belum saya tugaskan ke Anda. Yang ditugaskan yang mirip-mirip ada, tapi ya tadi kayak alur yang ini tadi kisahnya bukan tentang persensil. Ingat tadi kan, pilih secara random, berapa peluangnya akan terpilih? Siapa tadi namanya ada? Nomor nah, nomor 11. Peluangnya berapa? Masih 1/24. Tapi setelah itu memilih lagi, jadi apa nomor 11 akan ketemu soal nomor 28, berapa peluangnya? Perjalanan panjang tadi kan, step by step-nya kan. Akhirnya hari ini pagi ini nomor 11 tadi masih betul panggilannya apa yang ini? Biasanya panggilannya lebih enak, pendek dan mudah diingat. Hah? Ita lah gitu kan. Kadang jauh sekali dari namanya kadang. Jadi kan akhirnya pertanyaannya berapa peluang kita akan ketemu soal nomor 28? Kalau saya sejak itu sudah tak siapin ini berarti enggak. Jadi kalau tadi kan semua di random kan. Tapi yang jelas kan enggak nyangka kan ketemu ini. Aduh, maka tadi kan setelah ketemu babnya oke, masih seneng kan bab 6. Tapi setelah pilih soal apa tadi contoh soal, aduh kok dapet soal. Kalau contoh soal kan aman kan, sudah ada jawabannya di buku kan contoh soal. Kalau contoh soal semua kemarin sudah saya bagi ya, nggak ada yang tersisa kan. Tapi soalnya masih ada yang tersisa. Nah, maka saya keluarkan. Nanti lihatlah, moga-moga sih itu yang saya pilih yang mudah tapi kan. Mudah-mudahan. Ya oke ya, tadi ini sudah langkahnya nanti tinggal dicoba. Berarti untuk apa? Tapi Anda mengumpulkannya ini tidak harus Anda dapat tambahan bonus di ininya gara-gara presentasi. Jadi Anda nambahi di file Anda tidak yang wajib yang sudah ini. Yang presentasi itu nilainya bisa jadi besar pada saat untuk memutuskan nilai akhir kadang-kadang. Tahu kan di Excel-nya kan ada tambahan di situ kan bonus. Nah itulah untuk yang mahasiswa yang menurut saya kelihatan ininya tapi kayaknya perlu lah. Spesial secara akademik loh ya, jadi nanti kelihatan di setelah presentasinya mungkin saya akan juga. Tapi kan nggak semua berhak presentasi kan. Kalau semua merasa hak nanti rebutan. Saya Pak, nanti seperti maka pakailah random itu. Biar punya kesempatan yang sama. Kalau dulu kan yang rame itu. Ayo itu yang rame. Supaya nggak rame. Ya oke, saya kira ada cukup ya. Sekarang kita masuk ke materinya.
Ini bab 10, bab terakhir yang kita share screen. Ini sampai 36, yang bab 7 berapa soalnya ini sambil kita lihat ya. Kira-kira saya ngambil dari yang mana ya. Saya milihnya random apa enggak? Saya tadi masa kepikiran itu kan. Kita akan buat soalnya 10 tapi ngerandom dari bab 1, bab 2, bab 3. Tapi akhirnya enggak jadi langsung berangkat. Saya ambilkan. Karena nanti total nilainya di atas 100 Anda nggak usah Anda butuh cuma 100 saja. Tidak berarti harus dikerjakan semua, nggak apa-apa. Ini sampai 25 ya. Oh, sorry, 27 ya tadi ya. Berarti kan yang dikerjakan padahal cuma sampai 23 kan? Karena 24 sampai 27 berarti belum. Caranya nggak harus ada kerjakan semua, nanti Anda persiapannya 3 berat kan besok. Jadi terutama yang minat statistik mesti ngejar ini harus tinggi mungkin kan untuk menunjukkan wah ini besok kalau masuk minat statistik memang nggak siap gitu kan. Yang meminat analisis cari dulu yang aslinya diutamakan belajar nanti malam. Take home ya kalau apa sudah ini belum yang ada. Nanti lihat moga-moga yang lainnya semua take home, beruntunglah ya. Tadi sampai 27 ya, bab 7 ya. Terus kayaknya soalnya melebihi kuota semua ya kayaknya ya. 21. Oh, ini 21. Berarti bab 8 aman ya. Nggak mungkin diambilkan dari bab 8. Bab 9. Jadi yang nanti kalau ada tugas Pak Anda kerjakannya tidak harus nanti malam, yang penting namanya untuk persiapan besok, kan waktunya masih longgar kan. Pokoknya setelah nilai keluar, itu harus nilai, atau nanti kan harus nunggu yang setelah UTS, jadi Anda harus nggak kejar, tugas dari saya harus selesai dalam waktu yang, tapi khusus yang UTS memang harus minggu paling akhir. Karena 24 jam, tapi kalau yang tugas apa yang banyak, bab tadi silakan Anda mau bereskannya kapan, jangan sampai setelah nilai keluar ya. Karena nanti kan nilai keluar kan gabungan dari 2 dosen. Kalau dosen yang satu sudah minta, Pak, mana nilai UTS-nya? Nah, saya selesaikan. Moga-moga kayaknya apa? Karena nanti beda. Biasanya tiap dosen punya ini sendiri-sendiri. Oh, sorry, ini sudah bab 10 tadi. Oh, saya sampai jadi. Ini materi nanti akan banyak kepakai mungkin ke bab berikutnya ya. Oh, tadi sampai saya kecepatan. Tadi bab 9 soalnya sampai nomor berapa? 20. Berarti nggak mungkin saya ambilkan dari bab 20. Bab 9 karena soalnya nomor 20. Yang pokoknya saya ambilkan dari yang kelebihan soal. Nah, sekarang transformasi ini. Nanti juga akan sampai transformasi, maka Anda perhatikan di sini beberapa yang mungkin membutuhkan itu ya, trik untuk menjaganya. Ini tadinya sempat yang mau ini, tapi saya nggak tega, karena pagi ini kan sudah konsentrasinya sudah nggak fokus kan. Kalau saya punya X, saya ingin cari ln X. Saya punya X, saya ingin nyari X kuadrat. Waduh, ini kayaknya susah. Saya punya X, tapi saya mau cari Y yang sama dengan absolut X. Distribusinya apa jadinya itu kan? Kalau saya punya punya X, saya ingin cari akarnya absolut X. Ngapain ini? Ada gunanya nggak nyari-nyari kayak gini? Tapi inilah gara-gara cuman Y sama dengan ln X, ada yang dapat Nobel. Tuh.
di bidang keuangan, statistik keuangan. Padahal dia hanya apa, pakai distribusi apa kemarin log normal, tapi pakai ini kayak gini. Menurut siapa? Harga aset. Bayangin itu. Tapi dia harus berdua nama, orang statistik dan orang ekonom. Karena kalau orang statistik aja, matematik aja sulit dapat Nobel. Statistik yang dapat Nobel sendiri hanya Angel itu di bidang time series. Matematik malah lebih susah lagi itu. Karena Nobel kan yang penemu apa itu bom kan itu. Dia untuk rasa bersalahnya gara-gara dia menemukan itu, maka semua uangnya didedikasikan untuk kemanusiaan itu, maka jadi untuk Nobel. Maka harus yang bermanfaat untuk masyarakat. Nah, dianggapnya matematik nggak bermanfaat, padahal amat sangat bermanfaat. Tapi bagi orang-orang yang jurinya melihatnya nggak bermanfaat, yang paling dapat sering apa? Kimia, fisika, biologi, kedokteran. Maka nama Black-Scholes itu yang tadi orang sama ini, dia hanya gunakan, bayangin coba kalau Anda sekarang sudah habis tamat, nyari Yellen X mesti bisa. X-nya normal, nanti Y-nya jadi log normal, cuma kayak gitu. Tapi tidaklah tampilannya gaya StatMat mesti kan. Karena apa? Dia bisa jeli melihat manfaat dari StatMat ini itu. Nanti kalau yang minat ke statistiknya ke keuangan, Anda akan berjumpa dengan ini. Ini besok saya keluarkan mata kuliah itu, tapi kayaknya belum jatahnya Anda kan, karena Anda masih di semester 1. Nanti akan ketemu si ngurusin dia sama dengan gitu. Maka itulah kemarin saya minta Anda mencari jurnal hanya untuk melihat apa, pakai apa di sana. Oh ternyata pakai LearnX. Oh dia ternyata pakai X pangkat 2. Dia pakai itu, cuman kayak gitu aja. Tapi minimal Anda sudah sadar. Salah satunya ini lagi, Y sama dengan X min mu dibagi sigma. Itu namanya standarisasi. Ada orang menyebutnya sebagai dinormalisasi. Terus sudah begitu dikuadratin lagi. Ini yang besok fenomenanya akan jadi kita punya yang C-square kemarin. Ini banyak hal di sini. Terus ada lagi yang di apa? Kalau punya 2 ditambahkan, ini dikalikan, dibagi. Malah minimum dari XY. Nah, ini yang minimum XY ini juga kepake di tadi yang pada saat Black-Scholes untuk di teori opsi nanti dipakai itu. Saya kesuruh mencari apa? Minimum dari suatu ini distribusinya. Maksimum kadang kita juga ingin tahu distribusinya apa. Jadi misalnya kalau yang untuk kali di benda ini yang paling lama sampai berapa? Kadang kita ingin tahu. Terus ini sudah tadi dijumlahin, ini dijumlahin tapi dikuadratkan dulu, diakalkan lagi. Nah, kita membayangkan mau untuk apa. Nah, ini yang diskrit, kita miliki seperti ini, fx-nya, terus kita apa ingin lihat apa di sini setelah punya x-nya, tadi apa? X pangkat 2-nya. Nah, tapi ini saya keluarkan besok untuk ujian, tapi yang versi sederhananya ya. Tapi yang penting Anda siap-siap untuk menarik itu. Tapi sebenarnya Anda nggak perlu menghafalkan, tinggal tahu tempatnya di mana. Jadi nggak usah saya tanya Anda udah bawa bekal apa aja untuk besok. Banyak, Pak. Tapi saya tahu persis lokasinya di mana. Apalagi sudah paham, ini saya akan pakai ini nanti. Halaman sekian, wah akan cepat itu. Tapi kalau yang belum tahu, maka cara belajarnya nanti adalah, kalau ujian terbuka adalah, kita akan tahu di mana lokasi-lokasi tempat saya akan mencari peralatan yang saya butuhkan. Mungkin kalau Anda yang sudah ibu rumah tangga, dapurnya banyak peralatan kan, coba suaminya suruh masuk ngambilkan apa, ributlah itu. Gimana ini? Itu udah dipakai. Tapi kalau Anda yang datang langsung ambil dengan cepatnya. Yang satu nggak paham sama sekali, coba-coba ikut masak malunya, malah bikin kacau dapur kan. Nggak tahu apa-apa, ngambil langsung suara jatuh mesti ada. Nah, besok persiapan Anda hanya diuji bagaimana Anda mengenali peralatan yang dibutuhkan dan tahu tempatnya. Nah, nanti yang menang berarti ibu-ibu kan. Bapak-bapak kan biasa nggak tertib gitu.
Tadi ya, jadi sudah punya X, cari X pangkat 2-nya. Akibatnya apa itu? Terus punya X, ditandai apa? 2X plus 1. Berakibat seperti apa perubahannya? Nah, tabulasi variabel lebih mengarah bagaimana kita ingin mengubah sesuatu jadi sesuatu yang lain. Anda pun juga sedang diubahkan ini, dari S1 jadi besok S2, melalui proses kuliah ini akan berubah jadi apa? Yang jelas berarti Anda berharap jadi lebih baik kan, makanya kalau enggak untuk apa kita mengeluarkan biaya dan waktu. Distribution function method. Ini salah satu metode yang dipakai bagaimana kita menggunakan PDF-nya. Jadi tidak berarti apa saya punya Y sama dengan X kuadrat. Kalau di sini V sama dengan 4X kuadrat, saya cari distribusinya dulu. Kan capek nanti. Ini yang namanya metode CDF. Jadi harap perhatikan betul besok kasusnya. Kalau cari dulu distribusi V-nya, baru nyari apa yang diinginkan ini kan. Volume dari box-nya itu. Ini box-nya apa? Tingginya 4, tapi alasnya X. X-nya dianggap distribusi normal. Nah, bagaimana volumenya? Nah, kalau Anda menggunakan teknik fungsi distribusi, namanya ini metode fungsi distribusi, maka cukup cari apa? CDF-nya aja. G, V, maka V-nya, munculkan V-nya apa? 4X kuadrat. Nah, akan muncullah di sini X-nya kan? X-nya adalah punyanya normal kan? Nah, karena normal, maka misalnya Anda gunakan ini si kalkulusnya. Jadi distribusi apa ternyata di sini ini? Jadi distribusi gamma. Berarti volume box-nya jadi gamma. Nah, inilah. Oh ya, juga persiapkan kemampuan gambar ya, plottingnya ya. Besok ada kayaknya ada satu yang saya minta Anda gambar. Kalau di sini gambar apa? Normal sama gambar gamma kan. Kalau di sini awalnya X-nya apa? Normal kan. Kalau digambarkan jadi seperti ini. Terus bikin V-nya volumenya apa? 4X kuadrat ya tadi ya. Iya ya. Ini jadi gamma. Kalau gamma itu biasanya adalah menceng. Kalau kayak gini berarti kalau masih di sini, ini alasnya kan, luas alasnya itu dia normal. Maka peluang mendapat alas yang besar banget, peluangnya tinggal segini. Tapi kalau ini nanti untuk volume, dapat yang volumenya kebesaran sedikit. Artinya seperti kalau Anda kadang, kalau misalkan jualan box, milih yang dalam konteks ini kan alasnya ini. Supaya apa? Yang untuk yang kebesaran kan jumlahnya sedikit kan, orang-orang yang over misalnya baju juga gitu kan. Prosentasenya dibikin sedikit aja, lebih banyak akan di area ini kan. Itu kebijakan pada saat dia mengeluarkan produk. Kan banyak kan itu, wong di Indonesia kan yang XXL banyak banget, ya enggak laku, akhirnya diobral besoknya daripada dibuang. Nah, saya yang ukurannya kecil, akhirnya beli tetap dikecilin. Artinya apa? Menyebabkan dia harus menjual dengan harga yang di bawah. Nah, ini contohnya adalah bagaimana kita mengubah dari X jadi V, X-nya normal jadi gamma. Nah, nanti ngeplotnya gimana? Nah, ini kan plotnya. Hanya gambar saya malah lebih ini lagi, karena tergantung parameternya ini malah lebih ekstrim lagi kan itu. Sudah nengkung gini kan. Berarti yang nilai-nilai volume besar, bahwa ini yang ke atas sudah kecil sekali dibanding waktu masih normal, alasnya ini kan masih kayak gini gambarnya. Coba Anda persiapkan, bisa gambar plot ya. Sudah bisa? Dengan kolabnya Anda gambar plotnya? Ada tugas yang gambar belum? Ada gambar dibiarin gitu ya. Nah, nanti silakan minta bantuan sih. Tolong saya cara merintah pakai collab untuk gambar normal. Nanti dikasihkan belum? Tapi taruh Anda dapat gambarnya. Nah, nanti yang dapat tugas ini mencoba itu minimal Anda sudah tahu apa? Code-nya. Memang itu enggak, saya hanya punya jawaban ada di overlay.
Tapi kalau Anda minta bantuan, tadi pakai Harifnya, komputasinya pakai Colab, Anda masuk gambarnya pakai tangan, ya boleh kan, tapi harus di-scan, taruh di situ. Cepat pakai tangan malah Pak ini, kertas, maka nanti dikasih kertas juga, maka Anda harus scan saat itu, di-uploadin. Nah, bisa enggak itu? Ya yang cepat pakai HP. Tapi kalau Anda sudah punya collab-nya, Anda gambar ini cepat. Kalau mau dicoba sekarang Anda perintahkan gambar gamma ini, nanti terus di ini kan ambil programnya taruh di collab-nya, editlah nilainya 8 sama setengah itu. Nanti akan dapat gambar yang ini. Jadi belajar sekarang asik karena kita temennya hanya daripada mana saya diskusi Pak satu grup tapi nggak ada yang tahu dan ngapain kamu diskusi dengan grupnya? Grup hanya teman untuk belajar tapi ada punya narasumber kan. Maksud mau nyari dosennya, Pak mau dikasih ini. Kalau dulu memang ada apa? Dosen punya asisten dosen, masih punya lagi asisten yang mahasiswa. Jadi saya sama mahasiswa pernah sudah jadi itu, pada di dosen awal kerjaannya cuma suruh damping. Capek itu. Koreksiannya banyak sekali karena tugasnya banyak, pakai kertas lagi dengan berbagai macam tulisannya ya ini terus harus membahas di depannya. Tugas berat pada saat itu untuk gembleng untuk rasanya jadi dosen. Kalau sekarang lebih nyaman itu, nggak setempaannya seperti saya merasakan awal. Saya nggak pernah nyuruh-nyuruh lagi karena buru-buru mau jadikan, jadi saya nggak punya masalah seperti itu. Makanya dilibatkan mahasiswa namanya grader sama apa tutor sama. Oke ya nanti ini ya silakan dicoba karena ada salah satu soal itu urusan gambar. Tapi apakah gambar ini ya nanti silakan dilihat. Tadi pakai namanya teknik apa? CDF. Jadi pakai distribusi fungsinya untuk mengetahui perubahan. Nah, yang sekarang pakai metode transformasi untuk kasus univariat. Jadi kalau saya teorema 10.1 ini, saya punya X, saya punya Y adalah TX. Tadi TX bisa apa aja tadi TX? Bisa X pangkat 2, bisa absolut X, bisa apa aja. Kalau continue, pakailah ini. Anda milih pakai teknik CDF, ya boleh, tapi ini mungkin bisa lebih cepat. Yaitu mencari apa? Kita yang Y sama dengan TX, adalah kita gunakan distribusinya dari apa? Untuk mencari Y-nya. Kalau saya punya Y sama dengan TX, maka kita bisa bikin apa namanya inverse function-nya X sama dengan sebagai fungsi dari Y. Nah, setelah dapat ini, kita masukkan ke densitasnya si X, F, WY. Karena Fx, X-nya WY, jadi kita masukin itu, terus kita harus apa? Nah, yang DX, DY absolut itu adalah apa? Namanya itu kalau determinan atau ini ya, kalau istilah ininya adalah determinan ya. Ada diskriminan, determinan kadang menyebabkan ke tugas. Ini pembuktiannya bahwa itu jalan. Kita dapat distribusinya PDF-nya ya, jadi kita bisa. Tapi dia buktikannya gunakan teknik CDF bisa, langsung gunakan juga. Nah, contohnya ini, X-nya normal, Z-nya distribusinya apa? Nah, karena Z-nya ada X min U, maka dibawa ke apa? X-nya adalah sigma Z plus mu. Maka dx dz akan ditambahkan sigma. Terus kita ini kan, karena kalau cuma satu adalah absolutnya ya. Kalau untuk ininya, kalau yang dua, nanti dua variabel itu namanya determinan ya. Jadi absolutnya dari ini sigma, kita masukkan FWY. F-nya kan normal. Nah, kita masukkan di sini WY-nya adalah apa? Jadi kita punya Z min U per sigma, maka kita dapatkan. Distribusinya apa ini? Normal, standar ini jadinya. Jadi kalau saya punya normal, dikurangi minnya, dibagi sigmanya, jadilah distribusi normal standar. Normal standar artinya minnya 0, variansinya 1.
Ini namanya menggunakan teknik sering disebut sebagai, jadi tadi namanya Jacobiannya itu yang berbadan tentang depannya tadi itu. Nah, kalau kita sudah punya normal X-nya, Z-nya tadi normal standar, dikuadratkan, jadilah C-square. Nah, ini buktinya menggunakan juga dengan cara yang sama, dia tadi, maka kita akan dapatkan ini distribusi C-square. Nah, inilah yang saya maksudkan nanti Anda yang mengkritisi suatu paper, oh, pakai ini, pakai ini, pakai ini. Nanti jelaskan. Peranannya apa? C-square-nya. Oh, di sini. Peranan normanya di mana? Di sini. Nah, cukup seperti itu. Nah, misalkan ini akan memandu Anda pada saat ngisi bab 3 pada saat tesis besok. Tapi di kuliah kesadaran saya mungkin sudah mulai sering karena nerapin itu untuk. Nah, gambarnya kayak apa si C-square itu? Ingat C-square adalah bentuk khususnya dari gamma ya kemarin ya. Nah, gambarnya ini salah satu mirip dengan yang tadi yang Pak Dede. Nah, sekarang kalau saya mempunyai X-nya uniform, Y sama dengan min ln X. Jadi apa di sini? Jadi ini kayak sulapnya siapa itu? Ini dari apa gitu kan? Jadi ini Pak Tarno. Wah, ini penggemarnya kayaknya langsung ingat Pak Tarno. Padahal saya tadi masih cari namanya itu. Saya cuma senang gayanya dia apa? Ini kan karena itu kan. Kalau dia ngajar stapak mungkin gitu kan. Ini akan jadi apa gitu. Wah, langsung saya tahu jadi C-square. Wah, gitu kan. Oh, ini kayak taman kanak-kanak apa udah Starbucks kok bisa semeriah itu gitu ya. Oke, di sini jadi penting distribusi jadi apa jadinya ini? Wah, di proses. Jadi X-nya uniform, Y sama dengan min ln X jadi eksponensial 1 bayangin. Ini prosesinya ya ini ya. Jadi tadi gunakan apa? Kita selalu di invest function-kan dulu. Terus kita cari turunannya dikasih atau kalau cuma 1. Menarik kan dari uniform kok min ln X bisa jadi eksponensial. Makanya tadi yang nanti mungkin muncul di sini juga yang kisah dipakai di yang dapat Nobel tadi. Cuman X-nya normal, dibikin ln X jadi log normal. Itu sebenarnya makanya itu. Tapi karena hebatnya jadi menyebabkan dunia ini jadi berubah, itu banyak sekali dipakai orang-orang ekonomi untuk melihat harga aset, kayak harga-harga keseharian, walaupun nggak semua cocok. Maka akhirnya dikembangkanlah lagi. Nah sekarang bivariat ya kita punya 2 variabel. Nah inilah yang namanya jadi kita mempunyai nanti Jacobian. Dan yang kayak gini adalah apa? Nanti kita ingin mencari determinannya. Kalau satu tadi kan hanya kan absolut dengan nilainya kan. Nah terus tetap diabsolutkan. Jadi dia nilainya harus selalu positif. Nah J ini sering disebut sebagai Jacobian. Kira-kira nama orang juga kan ini Jacobi ini kan? Saya yakin orang Aljabar kan ini. Karena yang menemukan alternatif adalah ya orang Aljabar. Kan? Maka sering saya ke masa katakan, beruntunglah ini statistik dilahirkan oleh matematik juga. Ya. Makanya Anda jadi mau tidak mau harus belajar tetap matematik. Ya. Terus saya ke yang aktuaria, kamu beruntung aktuaria dilahirkan oleh statistik, jadi cucunya. Maka kemampuan modeling dan mainan datanya lengkap saya bilang. Ditambah lagi, saudara sebelahnya ada ilmu komputer. Maka sekarang saya 3-in-1 adalah kuasai teori, kuasai aplikasi, dan komputasi. Anda kuasai 3 itu, mesti Anda akan hidupnya nyaman. Kalau awalnya dulu saya selalu kampanye 3-in-1 adalah apa? Matematik, statistik, bahasa Inggris. Karena saya mikirnya dulu cuma belum. Tapi sekarang sempat saya ganti jadi matematik, statistik, dan terapannya baru bicara plusnya bahasa Inggrisnya. Sekarang saya 3-in-1 plus teori, aplikasi, komputasi, plusnya komunikasi.
Anda kemampuan komunikasinya baik, maka mesti akan juga Anda akan. Walaupun tidak berarti saya juga sudah sampai sana, tapi yang penting punya cita-cita. Jacobian ya, di sini kalau sudah bekerja dengan dua variabel, dikasih absolut karena nilainya harus positif. Maka ini di bawah kalau kita mempunyai tadi U-nya adalah X per Y, V-nya sama dengan Y, maka di bawah X-nya jadi U kali V, Y-nya sama dengan V. Nah, barulah cari Jacobiannya ini kan. Jacobiannya adalah apa? Determinan, jadi kan kita mempunyai apa? Turunan pertama kan terhadap apa? U dulu turunan terhadap V-nya, terus untuk X. Untuk Y juga sama. Maka dapat Jacobiannya adalah V sudah positif ya diabsolutkan masih juga V itu apa nu ya kalau dibaca. Batas-batasnya dicek ini memang lumayan lebih kompleks dibanding yang tadi. Gitu. Biasa kan, semakin tambah banyak ya semakin kompleks itu. Nah inilah distribusinya jadinya. Nilainya U-nya antara 0,1, V-nya antara 0,1 juga. Ini perubahannya dari gambarnya ini jadi ke sini. Nah, visualisasi ini sebenarnya ingatnya apa? Pada saat Anda memiliki data kadang di-overlay-kan. Itu namanya di statistik ada uji good fit. Jadi kita punya data dengan modelnya, nah selama ini kita kadang nggak pernah kayak gitu. Karena di dunia data nggak kerasa. Kalau di dunia fashion kerasa kan. Saya sudah ukurannya XL kok pakai baju ukuran S, mesti nggak muat. Yang ukurannya S kok pakai yang triple XL, ya otomatis akan jadi kebesaran. Tapi di dunia analis data kadang nggak terasa karena nggak kelihatan, walaupun akibatnya masalah akurasi. Nah sekarang kita punya lagi yang ini jatahnya siapa berarti kalau nomor 1 sekarang? Nggak harus diselesaikan nanti ya, jadi ini bisa diselesaikan besok. Jadi Anda nggak usah khawatir, nggak harus malam nanti harus selesai tugas yang bab 10, enggak. Tapi lihat-lihatlah kalau itu keluar. Walaupun cuma saya kasih berapa satu Pak ya. Tapi milih yang mana itu kan ya susah juga. Apa saya bocorin aja itu baru nanti jadi take home namanya. Biarlah saya ingin melihat Anda menghadapi kenyataan pada saat di waktu yang sempit. Langsung kaget, langsung pingsan 2 jam berarti waktu habis itu kan. Dibangunkan pas sudah waktu habis karena langsung lihat soalnya langsung pingsan kan. Berarti Anda dapat yang 24 jam. Dibangunin lagi di rumah pingsan lagi 24 jam lagi berarti sudah habis itu. Ya jadi. Sekarang X dan Y-nya itu eksponensial dua-duanya. Saya bikin U-nya adalah X, V-nya 2X plus 3Y. Ini apa yang terjadi ini. Selalu sama ya, di bawah ke X sebagai fungsi dari P, Y-nya juga sama. Cari Jacobian dulu dapat sepertiga. Nah ini yang matematik ini jangan lupakan tuh ya. Yang minat statistik terus lupakan matematik, nggak bisa melakukan ini. Nurunin aja sudah lupa lah. Integralkan sudah lupa. Nah, boleh itu. Dapat, kita dapat ininya, V-nya ini. Nah, sekarang kita bisa juga cari marginalnya dengan cara apa? Kalau nyari marginal, kalau continue kita integralkan terhadap batas-batasnya itu untuk mendapatkan marginalnya. Ini eksponensial. Kalau Anda perhatikan ini distribusi apa ini? Tadi X-nya kan eksponensial, Y-nya eksponensial, tapi U-nya adalah tadi apa? X ya. V-nya yang apa? Plus 3 ya. Jadinya ini. Distribusi apa ini? Kalau dicari marginalnya kira-kira distribusinya apa nanti ini? Karena jelas ini mungkin tidak punya nama secara ininya karena tadi sudah ini. Sekarang berikutnya, ini distribusi apa ini? Ini eksponensial lagi juga, tapi lambda parameternya. Bikin U-nya adalah X plus 2Y, V-nya 2X plus Y. Akan jadi apa lagi di sini?
Tapi nurunkan kayak gini sih untung masih nggak terlalu sulit ya nyari Jacobiannya. Ini kan dilematis kan itu AC dimatikan kepanasan, AC dihidupkan kedinginan. Gitu. Saya di ruang saya juga kalau pakai sambil buka jendela dulu gitu. Nah, ini mau buka jendela nggak bisa ya kayaknya. Apa bisa itu? Oh bisa yang atas. Iya. Oh ya sih di sana ya. Maka kadang AC-nya malah disetel 30 derajat dari kepanasan. Nggak usah pakai AC, saya bilang. Tapi 24 dingin juga, Pak. Iya, satu aja yang ini nggak bisa dihidupin salah satu sengaja. Iya ya, matikan satu nggak bisa sebenarnya. Itu cukup satu aja sebenarnya. Maka saya beruntung karena AC-nya di sebelah sana. Gitu kan. Kalau di sebelah saya yang problem itu. Kalau saya malah ini sensinya kalau kadang makanya masker gara-gara COVID, jadi sensi banget kalau ada nggak pakai masker atau pilek gitu. Aduh ngajar gimana kalau sampai. Maka walaupun keadaan saya nggak, walaupun saya pakai masker dalam keadaan daruratnya, gitu kan nggak ketahuan. Saya di ruang juga mesti pusing, kalau udah mulai dingin saya matikan. Jadi kalau seruang berdua itulah yang satunya kedinginan, satunya kepanasan. Nah, itu yang mulai konflik itu. Oke ya, sampai sini kita dapat Jacobiannya, terus kita dapat densitasnya. Ini step-step ini lumayan melelahkan kan. Ada mulai mikir ada nggak cara lain sih yang lebih mudah ya? Mesti mulai gitu kan. Cobalah nanti ada nggak nih cara-cara yang ini? Oke, ini cara yang sama, contohnya cukup banyak. Ini visualisasinya ya, setelah diubah. Nah, ini yang menarik di sini. Jadi dari bentuk ini ada yang bisa menghasilkan si Cauchy. Cauchy nama orang juga kemarin adalah, jadi kalau saya punya XY standar normal, maka X per Y akan berdistribusi Cauchy. Apakah kira-kira Cauchy menemukannya setelah normal? Jadi Cauchy hanya bikin kreasi gini. Ini saya punya X-nya normal, Y-nya normal. Saya bagikan aja lah X dibagi Y. Terus jadikan dia dapat bentuk distribusi yang baru, dari itu adalah dia akan dapat si Cauchy. Ini tahun berapa ini? Laha 59, Orsakit 60. Dia bikin keluarga dari yang X per Y. Jadi bentuk-bentuk yang kayak itu membawa ke Cauchy. Nah sekarang X-nya kosong, cari TX sedemikian hingga valensi TX adalah terbebas dari lambda. Untuk lambdanya besar. Artinya apa? Kalau sudah dia tidak terpengaruh oleh si lambda, berarti variansinya si variabel baru tadi tidak terpengaruh lagi oleh si parameternya. Nah sebenarnya S1 orang sekolah sebenarnya juga sama saja dengan transformasi sebenarnya. TK Anda tadinya nggak bisa apa-apa jadi apa, sudah berubah kan? Terus gitu. Tapi dia ingin variansinya kok yang terbebas dari alfa. Akhirnya dapatnya TX-nya apa di sini? 2C akar X. Wah, diperolehkan. Ini dari yang kuasa. Ini punya dua kuasa. 1 sama 2. Jadi X. Terus kita ingin jumlahkan. Dan X dan Y-nya jika apa?
independen. Nah, nanti ini kita mulai akan melihat di sini masih pakai Jacobian lagi. Aduh, kapan yang lebih enak? Oke, diperoleh apa hasilnya ini? Saya punya dua variabel random yang kosong. Kalau dijumlahkan jadi kosong, tapi syaratnya tadi harus independen. Ada yang sudah mulai punya ide kira-kira nanti yang bikin mudah biar nggak kayak gini? Sudah ada belum? Ya karena belum baca masalahnya kan. Nah, coba tadi malam dia sudah baca bab 10, nanti sudah langsung tahu. Ada Pak nanti ini cara lain yang lebih enak. Contohnya untuk menyelesaikan ini. Harusnya cepat ini, nggak sepanjang tadi itu. Itu apa sebenarnya hampir sama ya. Matematik, statistik selalu ingin mencari. Cuma kalau matematik berdasar ide pikirannya sendiri, kalau statistik karena kenyataan di realita membutuhkan itu. Orang matematik menemukan sesuatu karena dibutuhkan, tapi karena muncul ide di pikirannya para penelitinya. Tapi kalau yang statistik biasanya berangkat dari kenyataan kayak gini, oh kayaknya perlu ini. Ada cara lain yang lebih baik lagi, lebih baik lagi. Nah, di sini ada X plus Y, ada Y kali Y dibagi X. Ini juga masih pakai Jacobian lagi. Ini yang diskrit. Nah, mulai di sini agak lebih mudah enggak ini? Namanya gunakan metode konvolusi. Ini peralatannya matematik lagi. Yang menemukan ini juga dulu apakah kepikiran untuk transformasi variabel? Enggak, karena statistik lahir belakang. Yang penting dia bikin konvolusi untuk forsan. Jadi untuk yang khusus yang penjumlahan tadi ya. Jumlahan variabel. Tadi sudah punya berapa metode Anda? Satu yang pakai CDF tadi, hanya khusus kalau untuk yang kedua menggunakan apa? Fungsi transformasi tadi yang pakai Jacobian. Tuh, ininya. Jacobian juga khusus yang kontinu kan itu. Ada yang bisa diturunin ininya dia. Nah, ini konvolusi. Jadi kita punya notasinya apa? Jadi kalau fungsi konvolusi itu pakai star ya. Pernah ketemu kan dengan si ini convolution function? Saya punya fungsi f dan g, konvolusinya adalah x kali. Nah, inilah yang menyebabkan menarik di statistik ini. Karena apa? F star g z ini bisa jadi f z min y kali g y dy. Integralnya satu saja. Nah, akhirnya ini dipakai untuk di sini misalnya saya ingin punya dua unit. Kalau tadi kan nanti dipakai juga bisa untuk yang tadi apa tadi yang gamma apa tadi yang dijumlahin ini. Ini yang sekarang uniform itu. Dengan konvolusi bisa dilakukan di sini. Inilah jadi cara ininya. Kalau tadi pakai tabel ada sekali apa? Jacobiannya kan. Oh, kok ya capek gitu kayaknya enggak. Nah, ini dapat jadi nanti akan dapat fungsi dari Z-nya yang di inilah distribusinya jadinya. Sudah beda cara kan sudah dengan yang tadi konvolusi ini, tapi hanya bisa dipakai untuk yang penjumlahan tadi. Nah, pengurangan gimana jadinya ini? Wah, belum dipikirin kan. Ini sekarang gamma dengan gamma dijumlahkan. Juga pakai konvolusi bisa kita lakukan. Dapat distribusi apa ini? Gamma ditambah gamma akan jadi distribusi gamma. Masih menarik nggak ini? Oh, masih susah ini pakai integral lagi. Padahal saya nggak suka integral. Kira-kira masih ada cara lagi nggak? Sudah nggak ada Pak ya. Kok ini masih pakai konvolusi aja ya? Nah, konvolusi ini lewat. Ada lagi nggak sih yang baru ya? Gitu kan. Ini pakai masih yang konvolusi banyak contohnya di situ. Nah, ini loh yang diharapkan ini.
Karena apa? Kalau kita punya MGF-nya, jadi lebih mudah urusannya. Nah, besok perhatikan ya, jeli-jelilah lihat di situ. Anda pakai jalan yang panjang, ya boleh tuh, nggak apa-apa. Tapi kan kehabisan waktu. Maka nanti bedakan yang 2 jam dengan 24 jam. 2 jam berarti Anda harus efisien lihat. Tapi persoalannya baru lihat soalnya itu. Kalau yang 24 jam kan sudah lihat soal 2 jam. Wah, ternyata gitu. Saya bisa cari cara yang lebih pendek. Tapi malah ada yang berbaik hati. Semua metode ditampilkan di tugasnya. Cara 1, cara 2, cara 3. Salah enggak? Yo enggak. Berarti dia orang yang enggak sibuk gitu. Gara-gara dikasih waktu 24 jam, semua cara dilakukan. Dia enggak salah, terus hasilnya semua sama. Tapi minimal dia mengenali apa, ada cara yang lebih cepat, ada cara yang lebih lambat. Saya setiap mau pulang, kalau pulangnya sore itu, saya langsung pakai Google Map, biar dipilihkan jalan pulang. Bukan saya nggak tahu jalan pulang, tapi dicarikan jalan yang tercepat, yang nggak macet. Saya pernah pakai feeling saya kan, kemarin kayaknya di arah saya nggak, hari ini saya nggak akan pakai itu. Saya ikuti yang kemarin aja, lewatnya mana. Ternyata apa? Dapat macet. Ya udah sabar, udah pilih sendiri kok itu. Nikmati aja tersendatnya trafiknya. Ternyata kemarin dengan hari ini ya beda kan. Ini hari ini mulai muncullah bahasa baru nanti ini. Saya tadi barusan dicegat parkir, katanya sudah mulai apa namanya ini kegiatan. Kalau Anda kegiatan masa barunya disuruh mikir kayak gini, enak yang S1 itu. Nanti nyanyi-nyanyi lah, atau lari ke sana kemari. Harusnya ada proses kan. S2 mbok ya dibikin yang menarik kayak gitulah gitu kan. Masa suruh defisiensi gitu kan. Jadi tadi saya mau parkir ke sini sudah nggak boleh, berarti nanti siang kayaknya sudah mulai sebelah ini nanti ada. Pas Anda lagi analisis dan aljabar. MGF, tapi berarti ada perhatikan di sini, sayangnya hanya kalau untuk yang ini harus dia independen. Waduh lah, ini minta syarat harus independen, nggak enak. Memangnya semua harus independen. Nah ini kalau dia independen, kita bisa menggunakan MGF-nya. Tadi mau mencari apa? Kuasol dan kuasol. Kalau dia independen, maka jadinya dia distribusinya kuasol. Cukup dengan MGF-nya. Cepat enggak ini? Tidak tadi yang pakai berpanjang-panjang kayak gitu. Pakai konvolusi, ya bisa kan? Tapi ya cukup panjang. Tapi sayangnya MGF punya keterbatasan hanya untuk yang dia harus independen. Makalah di statistik hidupnya selalu dengan sampel random. Supaya apa? Saya punya sampel random ukuran N, X1 sampai Xn, maka dia independen. Kayak tadi apa? Antara kejadian milih nomor mahasiswanya, kejadian milih babnya, independen apa enggak? Karena kita enggak ada. Kecuali kalau saya katakan, kalau terpilih ternyata nomor itu adalah perempuan, maka yang di random dulu malah soalnya baru dirubah. Jadi ada dependensi antara perintah yang pertama dengan yang kedua. Kalau tadi kan enggak. Nah ini kalau kita punya dia independen, dia dari tadi yang gamma ya, ditambah gamma jadinya juga adalah gamma. Cepat sekali kan ini jawabnya ini kan. Makanya dapat contoh setelah ada MGF 1021 betapa enaknya. Ya. Singkat sekali. Padahal kalau pakai tadi mau konvolusi lah atau mau pakai metode tambulasi itu cukup melelahkan. Nah, ini langsung selesai lah ini kan karena yang sedikit-sedikit. Jadi ini berarti karena sampai 21 berarti yang ada yang dapat 1, 2 itu dan untuk soalnya ada berapa ini? Kalau lebih dari 24 maka waspadalah kalau itu yang kemungkinan saya ambil. Tapi yang saya ambil yang mana? Enggak tahu. Anda silakan tebak siapa yang tepat
bisa tahu yang saya pilih, peluangnya berapa? Ya masih 1, karena saya ambil 1 sengaja. Berarti 1 dibagi yang tersisa tadi. Aduh, ini mau nyari bonus 1 aja kok yo ya. Kan enak kan, tinggal apa? Tapi ada yang saya modifikasi. Jadi artinya nggak cuma itu aja, tapi harus nambah masih effort sedikit. Ya, Pak, silakan mau tanya apa? Ini masih jawab. Untuk itu untuk yang bab 10 ini, jadi kita bisa pilih untuk menggunakan momen sama dengan Iya. atau turunan gitu ya kalau untuk Jadi kan ada berapa metode tadi? Yang pertama metode CDF ya tadi, kalau yang hanya 1. Kedua, terus ada metode yang pakai Jacobian itu yang kalau 2 variabel lebih itu nggak tambah si variabel. Yang ketiga terus gunakan kalau konvolusi hanya bisa untuk juga jumlahan. Tapi kan nggak harus. Terus yang ketiga pakai yang momen, tapi sayang syaratnya dia harus independen. Kalau nggak independen, nggak bisa. Semua keterbatasan. Nah, Anda boleh mengembangkan lagi metode yang bisa lebih enak lagi untuk segala cuaca. Kayak sekarang kan, pengembang pesawat lagi pusing kan? Karena ternyata pesawat sekarang lagi punya masalah kalau ini kayaknya masih perlu dikaji lagi. Kan beberapa kemarin melakukan apa namanya turbulence gitu kan. Tapi dicari di gara-gara climate change katanya ada yang menyebabkan hitung-hitungannya harus dirubah. Karena ini kemarin berapa kali turbulence itu. Malah yang parah yang mana itu yang harus ngasih ganti rugi kepada penumpangnya yang pada bentur-bentur ini kan. Nah, si Boeing sama ini lagi mulai cari. Sama seperti yang mengelola data sekarang bagaimana menghadapi security yang karena sama-sama pinternya kan sekarang pencuri sama ininya kan pencuri data. Gara-gara kenapa kok data jadi menarik untuk dicuri? Gara-gara statistik gitu. Orang statistik selalu kerjaannya nyari data juga. Karena untuk menguji coba metode statistiknya berperanan apa. Dan apakah tanpa statistik sekarang bisa memahami data dengan cepat? Ya, ada mesin Pak sekarang. Nah, memangnya di mesin tadi nggak diisi apa? Oke, silakan. Ada yang mau tanyakan? Ini masih ada waktu sampai. Jadi tadi untuk saya cek kesiapan di ininya sudah ya. Jadi Anda punya 2 file, satu untuk ITS sekali lagi hanya boleh disentuh oleh Anda, dikompil oleh Anda hanya terakhir jam 9.30. Setelah itu pindahlah ke yang tugas UTS. Nanti kalau saya sempat langsung saya ubah jadi hanya bisa lihat, nggak bisa edit. Jadi di sini kan untuk kalau sudah saya pindah jadi apa statusnya ini dapat tadi misalnya ini yang UTS-nya dulu. Kalau saya nanti karena Sabtu moga-moga kalau saya Sabtu lagi sibuk bisa juga nggak sempat mengubah, tapi nanti akan kedetek di historinya. Ini kan ada historinya kan Anda merunning kapan itu. Dan akan muncul, masa di yang file UTS kok jam 10 masih terjadi sekian menit yang lalu, wah ini berarti mesti udah melanggar itu. Maka tadi setelah Anda P3, Anda bisa copy seberapa ininya untuk dipindah ke yang tugas UTS itu. Tapi kalau Anda misalkan sudah terampil membuat itu sebenarnya bisa saja setelah selesai ujian Anda baru melakukan copy tadi. Otomatis apa? Isinya kan sama persis tinggal nambahin yang belum selesai. Kalau ini kan sekarang masih kosong sama kosong kan, cuman yang penting Anda tahu nanti Anda boleh yang lama yang sudah dibuat ini Anda ganti itu. Karena tugas mestinya adalah apa? Lanjutan dari yang 2 jam. Jadi nanti ini akan melihat siapa yang punya kecepatan kerjanya 2 jam dapat semua, ada yang 2 jam dapat 2, ada yang 2 jam baru baca soal toh. Karena ada yang kosong, saya kaget juga. Tapi biasanya dia yang nggak pernah kerjakan tugas sama sekali. Ini kemarin saya jumpa itu. Saya pikir hanya yang kuliah yang versi kayak saya ini kan. Yang versi tradisional pun sama. Berarti memang karena dia sibuk, saya katakan.
Saya selalu mengatakannya sibuk karena kalau kata-kata negatif kan nggak enak itu kan. Kalau dulu males gitu kan. Enggak karena sibuk kan. Karena sekarang mahasiswa sibuk-sibuk gitu kan. Nah ini untuk yang di berikutnya bisa juga nanti Bu Atina Husna kalau ganti buku nggak apa-apa, tapi yang penting nanti kan ya sudah tahu bahwa sudah sampai ke Taman Siparabel, tinggal melanjutkan memanfaatkan itu untuk apa aja sih gitu. Karena nanti akan ketemu 10 kali pertemuan lagi. Tapi saya kan itu sudah cukup lengkap untuk modal awal Anda mengarung kehidupan baru ya besok ya. Jadi mulai tanggal 12 itu. Karena singkat saya untuk yang S2 saya ngajarnya yang masa tahun kedua itu kayaknya, nggak ada yang di tahun ke-1. Oh, ini kan ini tahun kedua, multivaria. Ini juga tahun kedua kayaknya untuk yang ini. Nah ini yang akan, di sini yang akan ketemu si tadi yang cuma dia sama dengan learn X itu di sini nanti kepakainya. Opsi dan finansial. Ini bukan di sini melihat uangnya, tapi bagaimana. Apapun kan dikaitkan dengan uang sekarang. Kan? Jadi di sini adalah akan belajar apa-apa yang kalau sudah dikaitkan dengan uang. Nah ini terkait yang petani ini. Saya sebenarnya kemarin mulai agak melihat bagaimana petani kalau tidak diasuransikan. Apa yang terjadi? Dia terikat oleh namanya ijon apa ya. Lama-lama nggak punya sawah lagi gara-gara gagal panen. Nah hutang lama udah gampang. Besok untuk nanam lagi pakai uang saya aja. Lama-lama dia nggak punya sawah jadi penggarap sawah. Itu kasihannya karena mereka nggak ada pernah diproteksi oleh asuransi. Kalau diasuransikan kan kalau saya gagal panen cuma diganti hasil panennya. Dia survive nggak? Iya, berapa biasanya kamu panennya ini? Sekian. Nah, hanya untuk cukup membuat tanam lagi. Tapi untuk dia hidup, nah inilah konsep ini yang nanti saya hanya ingin ngajak diskusi ada. Terus yang ini juga ada, tapi model linear kan? Apakah semua bisa dipandang sebagai linear? Kemana ada beberapa kan itu yang sudah ketemu fungsi linear itu. Tapi untuk mengawali hidup ini kan kita pakai yang jalan lurus kan. Yang gampang-gampang dulu lah itu. Pada saatnya kita menghadapi yang lebih sulit, ya kita harus ada effort di situ. Yang lainnya ada, tetapi ini yang di S1, yang di S2-nya saya enggak. Jadi S2 saya kebanyakan adalah di yang tahun kedua. Kalau di S1 saya ketemu ini juga tahun yang kalau StatMat ini untuk memberi bekal juga. Makanya koleksi saya jadi cukup banyak. Salah satunya besok saya akan ini ke yang survei. Karena sekarang lagi ngetren kan. Siapa yang nggak pernah melakukan survei? Sekarang yang lagi paling laku adalah orang melakukan survei apa? Elektabilitas. Ini untuk gubernur DKI siapa? Untuk ini siapa? Wah lagi dicari-cari itu. Tiap hari di televisi muncul itu. Tapi nggak pernah ada yang muncul dari peserta defisiensi ya. Nama rasi keluarga. Oh, kalau nggak si Kaisang, si inilah itu. Wah. Makanya sampai selevel kayak Amerika saya juga kemarin sempat pusing itu melihat Amerika mau kandidatnya kok cuma Trump sama Biden. Padahal Trump punya banyak masalah di situ. Biden malah akhirnya mundur karena sudah usianya berapa itu? Hampir 80 apa ya? Kalau Kamala sekarang usianya masih kayak zamannya si Jokowi.
Itu Amerika loh saya bingung. Sampai saya kemarin tamu saya dari Amerika, kok bisa ya? Kayak nggak ada orang lain ya. Partainya cuma Demokrat sama Republik kok. Sampai kandidat. Kalau dulu malah kandidatnya sempat apa itu yang bintang film ya. Itu ya. Ronald Reagan nggak salah itu enggak. Untung nggak Michael Jackson ya. Tapi di Indonesia juga niru kan, banyak artis yang juga masuk di area pemerintah. Ya. Itu yang di kemarin di Jawa Barat itu kan ada komik. Daya komik apa komik? Komiknya Itu dari survei katanya masalah. Makanya saya tuh, oke lah saya coba. Terus supaya saya akan turun ke tim saya tak suruh coba lihat dan juga cara-caranya kan sudah lebih. Oke, silahkan ada yang ingin tanyakan? Ya. Untuk yang UTS itu lembarnya yang mana ya Pak? Oh, ini penting ini karena nanti ada salah ngisi yang hanya namanya UTS. Tugas UTS harus setelah jam setengah 10. Besok kan ujiannya 7.30 sampai 9.30 harus pakai file yang UTS dulu. Jadi yang namanya Israel. Nah, yang ini yang UTS. Oke, nama Anda siapa? Kalau Anda belum Intan. Sekarang saya cek. Wah, kok punya Intan yang mana ini? Wah, Intannya banyak yang defisiensi kan. Nah, tugas UTS itu yang UTS mana? Anda sudah punya belum? Enggak, bukan di copy. Jadi caranya Anda apa? Ini yang kalau yang UTS-nya sudah saya buatin mestinya. Oh, belum saya ganti nama, makanya sudah Intan harusnya sudah ada tuh. Apa belum saya buatkan? Yang dibagikan itu Adira Pak. Ya memang semua kemarin pakai nama Adira, tapi untuk nama ininya singkat coba saya cek dari sini aja biar nggak kebanyakan. Tapi nggak bisa diubah. Ya memang nggak bisa diubah kalau nama itu. Yang khusus yang dari saya nggak bisa diubah itu. Cuma di dalamnya yang bisa. Mana S2 defisiensi ya. Jadi, tapi nama belakangnya sudah ada mestinya Intan harusnya. Apa belum apa ya? Oh masih belum. Oh iya betul yang kelompok 1 belum, yang kelompok 1. Karena yang kelompok 2, 3 yang sudah. Oke, mungkin. Jadi oh ya yang kelompok 1 yang di-share ke Anda, coba Anda apa? Masih namanya kelihatannya betul yang sebentar caranya saya akan ngeceknya dari oh ya yang kelompok 1 terutama memang yang belum. Coba Anda tunjukkan yang apa kopinya berapa yang Anda yang di-share ke Anda yang UTS? Yang kopinya berapa? Kan di sini ada namanya. Namanya tadi Intan ya. Nah, mesti ada mana ini? Oh ya, saya lupa yang itu belum. Ada punya yang kopinya berapa di sini? Kan ada 4, ada yang itu coba untuk. Iya, tulisan kopi di belakangnya ini. Oh, ada yang 5, ada yang apa? Oke, ya, siapa dulu? Yang tadi siapa? Intan dulu. Anda soal project aja yang untuk di sini. Nanti akan karena ini kan ada yang kopinya 1, ada yang kopinya 2, ada yang kopi berapa? Ini berarti ya. Ini 1, 2, 4, 5. Kok nggak ada kopi apa aja? Oke, saya yang Adira aja dulu karena Adira ada yang karena pakai namanya Adira. Kalau yang kelompok 2, 3 sudah saya ubah itu, tapi yang kelompok 1 belum. Nah, di sini yang mana? Ini yang kalau ini Adira nama pertama ini sudah pas memang untuk Adira.
Yang Itu yang ini Intan dah, oke. Nah ini harus saya yang mengubah di sini. Oke, bentar. Saya kopikan dari sini dulu aja apa daftarnya ya. Karena yang kelompok 1 Bang tadi malam belum sempat saya ini kan. Ini kelompok berapa? Yang kelompok 1 memang kelompok 2 kayaknya sudah ke namanya. Saya lupa yang kelompok 1 belum saya ubah. Nanti saya ubah ya sebentar. Tapi Anda sudah bisa bikin yang tugas UTS-nya sudah ya, bisa ya. Ini sudah aman berarti sudah. Mana yang ya oke, caranya mungkin saya buat agak lebih cepat gini aja. Nanti Anda bisa ngubah dengan saya rubah status dulu, nanti saya kembalikan karena saya memang ingin sebagai ownernya supaya saya bisa menyetop itu ke yang Adira. Yang kopi-kopi tadi nanti akan saya ubah dulu ke ininya Adira. Oke, ini akan saya ubah, harus saya rubah statusnya dulu. Ini siapa? Fitri ya, Cahya nih, saya copy dulu. Nah ini Anda saya ubah dulu sebagai owner ya, silakan ubah ya. Nah sekarang Anda sudah bisa mengubah itu. Nanti yang kopi-kopi saya kembalikan, nanti saya akan kembali lagi saya sebagai ownernya. Karena saya ownernya saya bisa menghentikan Anda supaya tinggal jadi viewer gitu. Nggak bisa jadi editor lagi. Karena kadang ada yang lupa tetap melakukan aktivitas di itu. Jadi kesannya, jadi Anda harusnya sudah pindah kan setelah UTS-nya jam 9:30 Anda harus berhenti. Gitu. Oke, saya inikan lagi Adira lagi. Yang ini saya akan Nah, tadi langsung diubah ya. Jadi kopinya hilang, tinggal nomor mahasiswanya, namanya diganti sudah nama Anda ya. Oh ya, tadi ini sudah ya. Ubah di sininya ya, jadi Adiranya hilang diganti nama Anda. Anda sudah bisa mengedit namanya itu melalui di sini ya. Yang ketiga ini ya. Ini siapa? Kok kayaknya belum berubah Fitri tadi. Segera diubah aja Fitri. Mumpung belum saya kembalikan lagi saya sebagai karena belum. Kalau yang belum, nanti saya ubah dulu sini sebagai owner dulu ini. Ini Akbar sudah bisa saya ubah sebagai owner, maka Akbar bisa ngubah. Terus siapa lagi? Ya nanti semua yang copy akan saya ubah ke ownernya dulu ya nanti. Ya, bentar. Ini kok Fitri belum ngubah-ngubah ya nih ya? Fitri mana? Oh, masih lagi ketik. Oh, makanya jadi saya ngeklik itu lagi Mas. Sebenarnya tinggal copy saja, kalau saya kan harus ngubah ininya misalnya. Sekalian nambah itu ya yang ini sekarang Intan tadi sudah ya? Oh, belum ya? Oke, ini sekarang sudah. Maka kalau yang tadi sudah segera ubah supaya kalau saya search sudah nggak ada lagi muncul.
Kalau sudah diubah Pak, saya ubah lagi. Ya udah otomatis kan sudah ada apa di ini kan sudah akan berubah itu. Ini siapa lagi ini? Ini kok yang ini siapa ini? Oke, ini Irma ini sudah. Kalau nggak salah cuma grup 1 yang belum saya ubah itu tadi, karena tapi yang grup 2 sama 3 sudah malah belakangan. Karena saya kepikiran itu baru setelah masuk ke grup 2. Maka grup 2 nggak merasa ada masalah tadi. Terus berikutnya dari sedikit ini kan. Ini kopi 1 ini karena cuma 8 loh sebentar Pak. Memang ini kisah kemarin yang gunakan collab bareng-bareng karena kan konflik kan itu. Nah kemarin ternyata ada yang juga pas lagi magang itu di itu. Dia kerja bareng cuma bertiga aja balik konflik gitu. Jadi akhirnya juga enggak, kalau waktunya bersamaan harus hati-hati pada saat mengcompile. Oh ini sudah ini. Aneh sudah sebagai owner sudah bisa. Nanti Anda ubah lagi di situ Anda sebagai apa di apa nanti saya harus. Jadi diubah lagi ke make owner kalau sudah. Ya jadi nanti ke saya sebagai owner bisa Anda langsung yang ubah itu bisa. Supaya Anda nggak lupa besok aneh itu. Karena kalau sudah sebagai owner, saya bisa mengubah sudah jadi hanya ada sebagai viewer, nggak bisa edit lagi itu. Ini ya. Oh tadi Anissa sudah ini ya. Ini ya. Oke ini tinggal berapa? Kok tinggal 3 atau 4 itu? So, tadi menyebutin kopi gitu aja. Tapi lama-lama ternyata sampai 8 kok panjang sekali. Waduh saya malah jadi repot. Akhirnya saya berhenti. Yang bisa itu belum bisa. Terus Cynthia belum ya, Cynthia ya? Oke, ini saya. Ini internetnya langsung kewalahan kan ini. Oh sudah ini, sudah jadi owner kok udah. Siapa tadi yang belum lagi? Nah oke, nah itu. Ini ya. Oke. Nah ini make owner. Ini yang kopi berapa ini? Ini Sicilia sudah belum ya? Oh lagi edit. Terus satunya lagi ini siapa? Ini Cynthia sudah ya? Berarti sudah semua kayaknya ya?
Mana? bagian NIM-nya. dan aktivitas. Oh ya, NIM yang di sini NIM-nya memang masih apa? Yang lainnya masih Adira semua. Kalau mau Anda ingin ubah, harus ubah semua jadi edit apa tadi sebagai owner dulu. Kalau itu nggak apa-apa. Yang penting apa? Nanti saya yang untuk khusus UTS ya. Tapi di dalamnya kan Anda sudah ganti kan itu? Sudah kan, yang penting di dalamnya itu. Tapi namanya yang penting sudah nama Anda gitu, saya untuk memudahkan. Memang NIM-nya masih belum, karena ngubah NIM-nya cukup butuh waktu. Jadi memang saudara, yang penting nama dulu. Jadi pada yang lainnya namanya masih kopi-kopi gitu. Nanti saya pelan-pelan saya akan ubah NIM yang sambil nanti ini, habis ini mau uji kan bisa disambil. Oke, yang penting yang tadi ya, yang masih kopi-kopi itu. Nanti namanya dikira. Oke, saya kira hari ini sudah cukup ya untuk